Kita akan belajar matematika kelas 11 dengan topik matriks. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai determinan pada matriks. Nah, di sini determinan pada matriks itu ada pada matriks persegi, baik itu berorder 2x2, 3x3 ataupun yang lainnya. Yang penting dia merupakan adalah matriks persegi di mana baris dan kolomnya itu sama. Nah, di sini kita untuk yang pertama adalah membahas determinan matriks persegi yang berorder 2x2. Nah, kalau dia matriks A yang berorder 2x2 yaitu dengan elemen A, B, C, D dinotasikan itu dengan notasi seperti ini. Ini itu adalah simbol dari determinan pada suatu matriks. Atau bisa kita buat determinan ya seperti tanda mutlak seperti ini, kemudian kita masukkan nilai dari elemen-elemen pada matriksnya. Nah, itu adalah det A atau dibaca ini ada determinan A sama dengan determinan dari matriksnya, itu juga sama dengan simbolnya jika menggunakan seperti ini. Simbol mutlak pada matriks A itu sama dengan perkalian dari diagonal utama dikurang dengan perkalian dengan diagonal pembantunya. Jadi AD dikurang B kali C. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke soal. Untuk yang pertama ini adalah matriks identitas ya. Untuk A diberikan matriks A, yang ditanya adalah determinan. Berarti determinan A itu sama dengan perkalian dari diagonal utamanya yaitu ini. Ini kita kalikan yaitu 1 dikali 1 dikurang dengan perkalian dia diagonal pembantunya yaitu 0 kali 0. Maka ini hasilnya adalah 1 kali 1 1 dikurang 0 adalah 1. Jadi kalau dia merupakan matriks identitas memiliki determinan sama dengan 1. Kemudian untuk yang B di sini adalah mencari determinan dari matriks B. Oke. Ini sama juga langkahnya. Yaitu di sini kita kalikan matriksnya 0 kali 0 dikurang dengan ini min 1 dikali min 1. Maka kita akan peroleh ini sama dengan 0 dikurang min 1 kali min 1 adalah positif 1. Maka hasilnya di sini adalah negatif 1. Nah, untuk yang C ini adalah sembarang matriks mutlak atau determinan matriks C itu sama dengan ya kita kalikan ini 3 kali 5. Kemudian kita kurangkan dengan pembantunya 4 dikali min 2. Maka ini sama dengan 15. 4 dikali min 2 adalah min 8. Dikurang min 8 berarti menjadi ditambah 8. Sama dengan 23. Jadi determinan matriks C itu adalah 23. Kemudian D ya determinan D itu adalah ini min 6 dikali 5 dikurang 2 dikali negatif 1. Maka ini kita peroleh ini adalah min 30. Ini adalah positif 2 tambah 2. Maka ini menjadi min 28. Maka ini untuk dia determinan. Untuk selanjutnya kita akan bahas itu teorema yang terdapat pada determinan matriks. Untuk teorema yang pertama, di sini jika diberikan matriks A dengan elemen A, B, C, D dan matriks B dengan elemennya atau anggota-anggotanya adalah E, F, G, H, maka determinan dari perkalian matriks A kali B, determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikali dengan determinan D. Ini ada tanda kurung kurawal ya. Nah, di sini kita akan buktikan melalui soal berikut ini. Di sini diberikan matriks C dan matriks D. Nah, pertanyaannya apakah determinan matriks C kali D sama dengan determinan C dikali dengan determinan D?
Nah, kita akan buktikan ya. Untuk yang pertama itu kita kerjakan adalah yang di ruas kiri. Nah, jadi kita kerjakan secara terpisah. Nah, di sini yang ditanya adalah determinan dari matriks C kali D. Berarti pertama kita harus cari hasil dari perkalian C kali D. Maka di sini adalah 3, 4, min 2, 5 dikali dengan min 6, 2, min 1, 5. Nah, di sini kita kalikan seperti pertemuan yang sebelumnya. Kita kalikan adalah baris kali kolom. Jadi baris yang pertama di sini kita kalikan dengan kolom 1. Berarti baris 1 kolom 1 menghasilkan elemen di baris elemen 1 ya. 3 kali min 6 ditambah 4 dikali min 1. Min 1. Kemudian baris 2 kolom 1 berarti posisinya di sini. Min 2 kali min 6 ditambah 5 kali min 1. Oke, nah sekarang kita bergerak ke kolom 2. Berarti 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 5. Kemudian selanjutnya baris 2 kolom 2 berarti posisi di sini. Min 2 kali 2 ditambah 5 kali 5. Oke, maka di sini hasilnya adalah 3 kali min 6 itu adalah min 18 ditambah 4 kali min 1 adalah min 4. Berarti min 18 ditambah min 4 itu sama dengan min 22. Kemudian min 2 kali min 6 ada 12. 12 ditambah negatif 5 itu sama dengan min positif 7 ya, positif 7. 12 dikurang 5. Kemudian 6 ditambah 20 berarti 26. Kemudian yang ini min 2 kali 2 min 4 ditambah 25 berarti 21. Maka di sini hasilnya adalah untuk perkalian C kali D adalah min 22, 22, 26, 7 dan 21. Berarti di sini determinan C kali D itu sama dengan min 22 dikali 21 dikurang ini ya. Dikurang dengan pembantunya yaitu 7 dikali 26. Maka di sini kita akan peroleh negatif 22 dikali 21 adalah negatif 462. Kemudian dikurang dengan 182. Maka di sini hasil akhirnya adalah negatif 644. Oke, nah ini untuk ruas kiri. Untuk ruas kanan ya, itu adalah determinan matriks C dikali dengan determinan matriks D. Maka di sini untuk determinan matriks C itu berarti dia adalah min 6 min di sini ya 3 kali 5 15 dikurang 4 dikali min 2 berarti min 8. Kemudian dikali ya, dikali dengan determinan matriks D yaitu min 6 kali 5 yaitu min 30 dikurang 2 dikali min 1 yaitu min 2. Maka ini hasilnya adalah 15 ditambah 8 adalah 23 ya, dikali dengan min 30 dikurang negatif 2 berarti min 30 tambah 2 yaitu negatif 28. Maka ini hasilnya adalah negatif 644. Nah, di sini kita ketahui bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan yaitu negatif 644. Maka yang terjadi adalah terbukti bahwa determinan matriks C dikali D dan determinan dari matriks C kali D sama dengan determinan matriks C dikali determinan matriks D. Nah, ini dia terbukti.
Untuk yang selanjutnya kita akan membahas determinan matriks yang digunakan dalam penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dapat digunakan dengan menggunakan determinan matriks atau yang dikenal dengan cara Cramer. Nah, di sini misalkan diberikan SPLDV yaitu AX tambah BY sama dengan M, kemudian CX tambah DY sama dengan N. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan adalah membentuk SPLDV tersebut ke dalam bentuk matriks, yaitu seperti ini. Koefisien yang kita gunakan ya, kolom 1 sebagai koefisiensi X A C, kemudian kolom 2 itu sebagai koefisiensi Y yaitu B D. Kemudian ini matriks pertama. Matriks kedua kita kalikan dengan matriks kedua yang berisi variabel dari sistem persamaan linear dua variabelnya yaitu X dan Y. Kemudian sama dengan MN yaitu konstanta dari SPLDV-nya. Nah, kemudian di sini untuk menentukan nilai X dan Y itu kita tentukan dengan cara menggunakan determinan. Jadi langkah yang pertama kita tentukan dulu itu yang namanya DX. Jadi DX itu, nah kalau kita perhatikan di sini itu adalah MN determinan dari MBND. MBND. Nah, di sini DX itu kita perhatikan. Untuk yang DX berarti kita mau mencari nilai yang X-nya. Pada kolom konstanta koefisien dari si X di sini AC itu berganti dengan konstantanya dari SPLDV. Jadi MN ini kita letakkan, kita ubah posisinya langsung di sini. Masuk ke sini berarti jadi MNBD. Makanya ini. Untuk DY itu juga sama pengerjaannya dengan si DX-nya itu. Untuk si DY itu kita lihat adalah kolom dari koefisien si Y, yaitu ini dia BD. Nah, yang di sini si BD untuk DY, si B dan si D ini yang kita gantikan menjadi si MN. Makanya ini menjadi AC, di sini berganti jadi MN. Jadi kalau dia DX berarti yang berganti itu adalah kolom X. Kalau dia DY yang berganti itu adalah kolom Y. Makanya dia seperti ini. Kemudian ya, ini untuk DX dan DY. Nah, untuk D-nya itu adalah determinan dari koefisiennya itu yaitu A, B, C, D. Maka untuk mencari nilai X itu adalah DX ya, DX per D. Dan untuk Y itu adalah DY per D. Untuk lebih memahami penyelesaian SPLDV dengan metode determinan, kita akan menyelesaikan soal berikut. Nah, di sini diberikan SPLDV 3X ditambah 2Y sama dengan 1 dan X ditambah 2Y sama dengan negatif 5. Nah, di sini untuk menentukan penyelesaiannya menggunakan metode determinan, yang pertama, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah ke dalam bentuk matriks ya. Kita perhatikan di sini koefisiennya adalah untuk kolom 1 itu adalah koefisiensi X yaitu 3 dan 1. Jika tidak ada angka, anggap di sini 1. Kemudian ini 2 2. Kemudian kita kali dengan variabelnya XY sama dengan ya, ini adalah konstantanya 1 dan negatif 5. Nah, untuk selanjutnya itu kita menentukan si DX-nya, kemudian DY-nya, kemudian D-nya. DX itu adalah determinan dari, nah, untuk DX kita pertama tutup aja dulu kolom si X. Di sini kita tutup, kita ganti dengan si konstantanya. Berarti X-nya berganti menjadi 1 min 5. Kemudian ini tetap ya 2 2. Nah, untuk si DY itu adalah kita tutup, kita ganti kolom si Y di sini berganti menjadi 1 dan min 5. Berarti ini 3 1 yang berganti adalah 1, yang ini negatif 5. Kemudian D itu adalah determinan dari koefisien dari variabelnya yaitu 3 2 1 2. Nah, sekarang kita selesaikan determinannya. Berarti ini 1 kali 2 yaitu 2 dikurang 2 kali negatif 5 berarti sama dengan negatif 10.
maka kita peroleh ini adalah 12. Kemudian untuk yang ini 3 kali negatif 5 berarti negatif 15 dikurang 1 kali 1 yaitu 1, maka ini sama dengan negatif 16. Kemudian D nya itu adalah 3 kali 2 6 dikurang 2 kali 1 2, kita peroleh ini adalah 4. Nah selanjutnya itu adalah kita tentukan nilai X dan Y nya. Untuk X berarti itu adalah dx per D, maka ini kita peroleh adalah 12 per 4 yaitu 3. Kemudian untuk Y itu kita peroleh dy per D, ini sama dengan negatif 16 per 4 sama dengan negatif 4. Nah ini untuk nilai X dan Y nya. Untuk menentukan apakah dia sini benar, kita masukkan aja ke salah satu persamaan apakah dia memenuhi. Nah ya, kita buktikan di sini 3 kali X 3 ditambah 2 kali Y nya 2 kali negatif 4, ini sama dengan ya, apakah 1, ini 9 ditambah negatif 8, ini kita peroleh adalah 1 dan nilainya sama dengan ini, sesuai ya. Berarti terbukti di sini untuk nilai X dan Y yang kita dapat dengan metode determinan terbukti bisa memenuhi SPLDV yang diberikan. Oke, demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan selamat belajar.